Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang materinya itu berjudul kombinatorial. Nah, kelompok 4 sendiri ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Dalan Alvaro Pangabean, ada Riza Irfani, dan saya sendiri Wan Safari Ramadan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian percobaan akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya Riza Irfani. Kepada Riza Irfani dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian percobaan. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Contohnya, 1. Melempar dadu. 6 hasil percobaan yang mungkin untuk pelemparan dadu adalah muka dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Contoh kedua, melempar koin uang 100. Hasil percobaan melempar koin 100 ada 2 kemungkinan. Muka koin yang bergambar rumah gadang atau muka koin yang bergambar wayang. Kaidah dasar menghitung. Kaidah penjumlahan atau rule of sum yaitu percobaan 1 kemungkinan hasilnya adalah B, percobaan kedua kemungkinan hasilnya adalah Q, percobaan 1 atau percobaan 2 kemungkinannya P tambah Q sama dengan hasilnya. Kaidah perkalian rule of product. Percobaan 1 kemungkinan hasilnya P, percobaan 2 kemungkinan hasil Q, percobaan 1 dan percobaan 2 kemungkinan hasilnya P kali Q. Contoh 1 yaitu jabatan ketua himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan tahun 1997 atau angkatan tahun 1998. Jika terdapat 45 orang mahasiswa angkatan 1997 dan 52 orang mahasiswa angkatan 1998, berapa cara memilih penjabat ketua himpunan? Penyelesaiannya, jabatan yang ditawarkan hanya ada satu yang dapat diduduki oleh salah seorang mahasiswa dari 2 angkatan yang ada. Ada 45 cara memilih satu orang mahasiswa dari angkatan 1997 dan 52 cara memilih satu orang dari angkatan 1998. Namun hanya satu dari kedua angkatan itu yang terpilih, yaitu angkatan 1997 atau angkatan 1998. Dalam kombinatorial dari kedua kejadian, hanya satu dari dua kejadian yang dilakukan. Sehingga dengan menggunakan kaidah penjumlahan, jumlah cara memilih penjabat ketua himpunan tersebut karena dengan jumlah mahasiswa pada kedua angkatan yaitu 45 tambah 52 sama dengan 97 cara. Contoh kedua, pada suatu sekolah SMA, terdapat 12 kelas. Masing-masing kelas mempunyai siswa sebanyak 30 siswa. Berapa banyak siswa yang berada di sekolah tersebut? Penyelesaiannya yaitu prosedur menghitung siswa bisa dipecah menjadi menghitung kelas yang ada dan menghitung siswa di sebarang kelasnya. Berdasarkan kaidah perkalian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 12 kali 30 sama dengan 360 siswa di sekolah tersebut. Perluasan kaidah menghitung. Misalkan ada N percobaan masing-masing DG PI hasil kaidah yaitu ada kaidah penjumlahan rule of sum yaitu P1 tambah P2 tambah P seterusnya sampai PN hasil. Kaidah perkalian rule of product. P1 kali P2 kali sampai seterusnya sampai PN hasil. Contoh 1, jika ada 10 pertanyaan yang masing-masing bisa dijawab benar atau salah, B atau S, berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Penyelesaiannya, andaikan 10 pertanyaan tersebut
Sebagai 10 buah kotak, masing-masing kotak hanya berisi 2 kemungkinan jawaban B atau S. B per S sama dengan 1, B per S sama dengan 2, B per S sama dengan 3, sampai seterusnya sampai B per S sama dengan 10. Di sini kita menggunakan kaidah perkalian, karena ke-10 kotak ini harus terisi dengan jawaban B atau S, yaitu kotak 1 dan kotak 2 dan kotak 3 dan kotak sampai ke 10. Jumlah kombinasi jawaban yang dibuat adalah 2 pangkat 10. Contoh kedua, berapa perpustakaan memiliki 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Prancis, dan 10 buah buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Berapa jumlah cara memilih? Yaitu ada A 3 buah buku masing-masing dari tiap bahasa berbeda, yang B 1 buah buku yaitu sembarang bahasa. Jadi penyelesaiannya yang A, jumlah cara memilih 3 buah buku masing-masing dari tiap bahasa adalah 6, 8, 10 sama dengan 480 cara. Yang B, jumlah cara memilih 1 buah buku sembarang bahasa sama dengan 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cara. Prinsip inklusi eksklusi. Informasi terkecil yang dapat disimpan di dalam memori komputer adalah byte. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Contohnya, berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11. Penyelesaiannya, misalkan A sama dengan himpunan byte yang dimulai dengan 11, B sama dengan himpunan byte yang diakhiri dengan 11. Himpunan A, irisan himpunan B sama dengan himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11, maka himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11. A sama dengan 26 sama dengan 64, B sama dengan 26 sama dengan 64. Himpunan A irisan himpunan B sama dengan 24 sama dengan 16. Maka himpunan A gabungan himpunan B sama dengan A tambah B kurang A himpunan irisan himpunan B. Sama dengan 26 tambah 26 kurang 16 sama dengan 64 tambah 64 sama dengan 16 sama dengan 112. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi permutasi. Bisa dilihat pada gambar ada 3 buah bola. Dan yang bola pertama ada bola merah, bola berwarna biru, dan bola berwarna putih. Dan ada 3 buah kotak. Nah, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Nah, ada ada 6 penempatan yang bisa diletakkan. Nah, kotak pertama yaitu bola merah. Nah, bisa diletakkan di kotak kedua itu bola berwarna biru, dan kotak tiga bisa diletakkan bola berwarna putih. Jadi urutannya MBP. Dan kotak yang pertama bisa diletakkan bola merah, dan kotak kedua bisa juga diletakkan bola berwarna putih, dan kotak tiga diletakkan bola berwarna biru. Jadi urutannya adalah MBP. Dan juga begitu juga seterusnya, kotak pertama bisa diletakkan bola berwarna biru, kotak kedua bisa diletakkan bola berwarna merah, dan kotak ketiga bisa diletakkan bola berwarna putih. Jadi urutannya BMP. Dan kotak pertama bisa diletakkan bola berwarna biru, kotak kedua bisa diletakkan bola berwarna putih, kotak ketiga bisa diletakkan bola berwarna merah. Jadi urutannya adalah BPM. Dan yang terakhir, yang kotak pertama bisa diletakkan bola berwarna putih, kotak kedua bisa diletakkan bola berwarna merah, kotak ketiga bisa diletakkan bola berwarna biru. Jadi urutannya adalah PMB. Terakhir, kotak pertama bisa diletakkan bola berwarna putih, kotak kedua bisa diletakkan bola berwarna biru, kotak ketiga bisa diletakkan bola berwarna merah. Jadi urutannya adalah PBM. Jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak adalah eh, kotak pertama bisa diisi 3 pilihan, kotak kedua bisa dipilih 2 sisanya, dan kotak ketiga bisa
pilih satu sisanya. Jadi 3 dikali 2 kali 3, 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Permutasi. Definisi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek. Urutan kedua dipilih dari n-1 objek. Urutan ketiga dipilih dari n-2 objek. Sampai seterusnya, sampai hingga urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dikali n-1 dikali n-2 hingga seterusnya dikali 2 dikali 1 sama dengan n faktorial. Permutasi dari n elemen. Ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Bisa dilihat di sini ada bola berwarna merah, biru, putih, hijau, kuning, dan jingga, dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola dalam kotak-kotak tersebut? Penyelesaian. Kotak pertama dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola. Jadi ada 6 pilihan di sini. Dan kotak 2 dapat diisi oleh salah satu dari 5 bola sisanya. Ada 5 pilihan. Dan kotak 3 dapat diisi oleh salah satu dari 4 bola sisanya. Ada 4 pilihan. Jadi jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah kotak pertama bisa dipilih 6 pilihan bola. Kotak kedua bisa 5 sisanya. Dan kotak ketiga bisa dipilih 4 sisa bola 4 bola yang tersisa. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Perampatan. Ada n buah bola yang berbeda warnanya dan r buah kotak. R lebih kecil dari n, maka kotak ke-1 dapat diisi oleh salah satu dari n bola. Ada n pilihan dan kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari n-1 bola dan ada n-1 pilihan. Kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari n-2 bola, ada n-2 pilihan. Hingga seterusnya sampai kotak ke R dapat diisi oleh salah satu dari n-r-1 bola, ada n-r tambah satu pilihan. Jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah n dikali n-1 dikali n-2 hingga seterusnya kali n-r-1. Definisi 2, permutasi R elemen R dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari n buah elemen dengan R lebih kecil dari n, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Bisa lihat permutasi n, R sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 hingga seterusnya dikali n-r-1 sama dengan n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Contoh 1. Berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? 1, 2, 3, 4, 5. Jika A tidak boleh ada pengulangan angka dan B boleh ada pengulangan angka. Penyelesaian A. Dengan kaidah perkalian 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 120 buah. Dengan rumus permutasi, permutasi 5,3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial sama dengan 120. B. Tidak dapat dengan kaidah pertama dikali 5 sama dengan 5 min 3 5 pangkat 3 sama dengan 125. Contoh 2, kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Penyelesaian P sama dengan 26,4 dikali P sama dengan 10,3 sama dengan 258.336.000. Untuk materi kombinasi akan dilanjutkan oleh Saudara Dylan. Oke, di sini selanjutnya tentang materi kombinasi. Sama bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi, jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Yang kedua, misalkan ada 2 bola yang warnanya sama 3 buah kotak, setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Ya, jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak, dan ini contohnya misalnya
permutasi 3,2 per 2 sama dengan permutasi 3,2 per 2 faktorial. 3 faktorial per 1 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 per 2 sama dengan 3. Oke, next. Nah, bisa kita lihat di sini gambaran dari kombinasi. Di sini hanya ada 3 cara dalam bentuk yang sama. Oke, next. Oke, dari gambar yang kita lihat tadi bisa kita simpulkan bila sekarang jumlah bola ada 3 dan jumlahnya kotak ada 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah permutasi 10,3 per 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial per 3 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial cara memasukkan bola yang warnanya sama, maka secara umum jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N, nggak nampak, N kurang N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya. N dikurang R dikurang 1 per R faktorial sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial sama dengan C N R atau N per R. Selanjutnya C N sama R sering dibaca N diambil R. Artinya R objek diambil dari N buah objek. Dan di sini definisinya adalah kombinasi R elemen dari N elemen atau CNR adalah jumlah pemilihan yang tidak berurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Selanjutnya interpretasi kombinasi. Yang pertama ada CNR sama dengan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalkan A sama dengan 1, 2, dan 3. Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen. Nah, di sini kita lihat, kita bisa memasukkan nilai dari nilai CA tadi, 1,2 sama dengan 2,1, terus itu 1,3 sama dengan 3,1, 2,3 sama dengan 3,2. Dan ini eh, dari hasil yang 1,2 ini dan 1,3 dan 2,3 ini jadi dibalik, maka jadi 2,1, 3,1 dan 3,2. Dan ini hanya ada 3 buah. Atau 3 per 2 sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial 1 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3 buah. Interpretasi kombinasi. Yang kedua itu CNR sama dengan cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada. Tetapi urutan elemen yang di dalam susunannya hasil pemilihan tidak penting. Contoh, berapa banyak cara membentuk panitia atau komite, komisi dan dan sebagai berikut yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Penyelesaiannya, maka panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Misal 5 orang yang terpilih ada A, B, C, dan E, maka urutan penempatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. Atau A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, D, B, A, C, E, D, atau A, D, C, D, B, dan seterusnya.
Banyaknya cara memilih anggota panitia yang terdiri dari 5 orang anggota adalah C2 C dengan 25,5 sama dengan 53.130 cara. Yang selanjutnya adalah koefisien binomal. X tambah Y sebentar ini dengan 1, X tambah Y pangkat 1 sama dengan X tambah Y, X tambah Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y2. Yang keempat ada X tambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikali Y tambah 3XY pangkat 2 ditambah Y pangkat 3. Yang kelima ada X tambah Y pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 kali Y tambah 6X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 ditambah 4XY pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Yang seterusnya ada X tambah Y pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 tambah 5X pangkat 4 kali Y tambah 10X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 ditambah 10X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 ditambah 5XY pangkat 4 ditambah Y5. Y pangkat 5. 3. Terusnya ditambah X tambah Y pangkat N sama dengan C N, 0, X pangkat N ditambah C N 1 X pangkat N dikurang 1 Y pangkat 1 ditambah dan seterusnya C N dikurang NK X pangkat N dikurang K kali Y pangkat K ditambah seterusnya C N, N Y pangkat N sama dengan tadi nih sigma K sama dengan 0 dari N, maka C N sama K sama dengan X pangkat N dikurang K kali Y pangkat K. Maka koefisien untuk X pangkat N dikurang K, Y pangkat K adalah C N, K. Bilangan C N, K disebut koefisien binomial. Oke, contoh yang pertama ada tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X dikurangi pangkat 5. Penyelesaiannya perlu diperhatikan bahwa X tambah Y pangkat 5 sama dengan X tambah 1 dikali 1 dikurangi pangkat 5. Oleh sebab itu suku keempatnya adalah C 5,3 dikali X pangkat 5 kurang 3 min Y pangkat 3 sama dengan min 10 X pangkat 2 Y,3. Contoh yang kedua, jabarkan dari nilai 3X dikurang 2 pangkat 3. Maka penyelesaiannya adalah jika didefinisikan A sama dengan 3X dan B sama dengan min 2, maka A ditambah B pangkat 3 sama dengan C 3,0 A pangkat 3 ditambah C 3, A dikali A pangkat 2 B pangkat 1 tambah C 3,2 A pangkat 1 B pangkat 2 tambah C 3,3 B pangkat 3. Jadi sama dengan I dikali 3X pangkat 3 ditambah 3 dikali 3X pangkat 2 dikurang 2 ditambah 3 kali 3X dikali min 2 pangkat 2 ditambah I dikali min 2 pangkat 3. Jadi hasilnya sama dengan 27X pangkat 3 dikurang 54 X pangkat 2 ditambah 36 dikurang 8. Oke, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.